tengah, dan juga bertahan. Jadwal dan siaran langsung pertandingan persahabatan Timnas U20 Indonesia vs Turki malam ini. Timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Timnas U20 Turki di laga uji coba, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, malam. Duel Timnas U20 Indonesia vs Turki dijadwalkan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Turki dapat ditonton secara live streaming di Net TV. Hal ini diketahui dari pernyataan resmi Net TV melalui media sosial. Berikut ini link live streaming Timnas U20 Indonesia vs Turki di Net TV. Link di laga uji coba yang pertama, Timnas U20 Indonesia merengkuh kemenangan, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Melawan lokal Turki, Çakal Likipspor, Timnas U20 Indonesia menang dengan skor 2-1. Dua gol Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Ginanjar Wahyu dan Ricky Pratama. Meski mampu meraih kemenangan, hal tersebut tak membuat pelatih Timnas U20 Indonesia langsung cepat berpuas diri. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Shin Tae-yong justru langsung menyoroti kekurangan para pemainnya yang nampak di laga ini. Shin Tae-yong belum puas dengan cara bertahan para pemain timnas. Ia menyoroti para penggawa Garuda yang tak melakukan apapun ketika lawan berhasil merebut bola. Pelatih asal Korea Selatan itu menghendaki penggawa Garuda langsung bereaksi saat lawan merebut bola. Namun, ia justru mendapati para pemain tak melakukan apapun atau hanya menunggu saja saat bola berpindah ke kaki lawan. STY meminta para pemain membenahi kekurangan tersebut. Ia tak ingin hal itu menjadi bumerang saat Timnas U20 Indonesia menghadapi tim yang lebih kuat. Pelatih asal Korea Selatan itu menghendaki penggawa Garuda langsung bereaksi saat lawan merebut bola. Namun, ia justru mendapati para pemain tak melakukan apapun atau hanya menunggu saja saat bola berpindah ke kaki lawan. STY meminta para pemain membenahi kekurangan tersebut. Ia tak ingin hal itu menjadi bumerang saat Timnas U20 Indonesia menghadapi tim yang lebih kuat. Jadi kelemahan saat ini, kalau kehilangan bola itu mereka suka berdiri diam saja, ungkap Shin Tae-yong dikutip dari Bola Sport. Seharusnya kami itu pressing, biar lawan tidak dapat peluang yang baik atau serangan balik. Jadi pemain-pemain sampai sekarang masih saja saat kehilangan bola mereka tidak melakukan pressing. Sambungnya, untuk diketahui, pertandingan melawan Çakal Likipspor ini hanyalah satu dari sekian banyak agenda uji coba yang akan dilakukan Timnas U20. Proyek heboh STY di Timnas U20, ajukan 14 nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023, Shin Tae-yong menjalankan proyek mercusuar, salah satunya mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 2022. 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel, namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut, Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan. Untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan mendekati orang tua pemain. Dari 11 pemain yang dipantau Indra, hanya 4 nama yang disebut memenuhi kriteria Shin Tae-yong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamedan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada 1 nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria Shin untuk Indonesia U20, dari kelimanya, 2 diantaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hugner. Jenner adalah pemain 18 tahun berposisi gelandang yang saat ini membela FC Utrecht U21,
sedangkan Jenner merupakan bek tengah yang kini tampil di kasta ketiga Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. 3 nama lainnya masih dalam proses komunikasi. Jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Dari 4 pemain yang diminati itu, sebenarnya ada satu lagi yang masuk daftar waiting list, jadi ada 4+1 karena pemain ini dilihat ada potensi. Ini murni wewenang Coach Shin, kata Hamdan di kantor PSSI, Senin, 24/10. Sebelumnya, menjelang Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19, Shin Tae-yong juga memanggil pemain naturalisasi. Dari 5 nama yang dipanggil, akhirnya hanya satu yang bertahan, yakni Elkan Bagot. Namun status Bagot tidak sama dengan pemain naturalisasi lain. Bagot menjadi warga negara Indonesia tidak lewat jalur naturalisasi. Ini karena Bagot sudah didaftarkan ibunya ke Dinas Pendudukan sejak masih kecil. Selain menjalankan proyek naturalisasi, STY mengajukan pemusatan latihan di Eropa. Saat ini timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol, sebelum diakhiri menjalani latihan di Belanda. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20, Justin Hubner menilai keluarganya khususnya sang ibu sangat bangga akan keputusannya untuk mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dirinya bersama Ivar Jenner diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023 mendatang. Untuk menjalani proses naturalisasi, Justin Hubner bersama Ivar Jenner sudah berada di Indonesia, bahkan mereka berdua sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan beserta pejabat PSSI lainnya, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022 kemarin. Menjalani proses naturalisasi untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, Justin Hubner ternyata mendapat dukungan penuh keluarga besarnya. Bahkan ia menilai sang ibunda sangat bangga akan keputusannya. "Kamu bisa lihat ibu, saya sangat senang dan keluarga saya bangga dengan saya," ucap Justin Hubner. "Dan mereka juga selalu support saya jadi mereka ikut senang untuk saya," tambah pemain berpaspor Belanda ini. "Perihal garis keturunan, saya tahu kakek saya berasal dari Makassar dan nenek saya dari Bandung," kata Justin.